Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 165 Tanjung Barat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 165 Tanjung Barat. Baiklah, sebelumnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiswanto SPD. Dan selawat beserta salam tidak lupa juga kita unjukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah merubah hidup umatnya dari alam yang tidak berpengetahuan seperti alam yang berpengetahuan, yang mana syafaatnya sampai kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu dan Dewan Guru semuanya, terima kasih. Mungkin di hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sambutan di acara seminar calon kepala sekolah yang telah mengikuti 2 tahap. Pertama pembelajaran secara online, kemudian daring yang di PMK Jambi, kemudian ini terakhir mungkin ada tugas akhir dari calon kepala sekolah, yaitu dari sekolah kita Bapak Kiswanto SPD yang akan menyampaikan seminar tentang rencangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah, gerakan peningkatan literasi dan numerasi yang berbasis TIK atau gerak digital. Alhamdulillah. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Kiswanto SPD SD selaku moderator. Kepada Bapak akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Yang saya hormati kepala sekolah SDN 155 Tanjung Priok Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tugas akhir saya, yaitu rancangan proyek transformasi dengan judul Gerakan Peningkatan Literasi Numerasi Berbasis TIK atau yang mudah diingat adalah TIK, yang tentu saja fokusnya di SD TIK SD 165 Tanjung Jabung. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa melanjutkan tugas akhir saya, yaitu melaksanakan seminar di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dalam pengelolaan nilai rapor. Baiklah, izinkan saya menyampaikan rancangan proyek transformasi ini. Yang menjadi latar belakang proyek dan identik masalah dari proyek yang saya ambil ini, yang pertama, yang paling mendasar adalah hasil rapor pendidikan di tahun 2025 itu menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi, ya, khususnya literasi dan numerasi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan TIK, teknologi informasi dan komputer sederhana. Kita di tahun 2024 kemarin sudah melaksanakan akreditasi dengan memperoleh nilai yang alhamdulillah baik, ya. Namun perlu sebanding lurus, ya, dengan rapor pendidikan. Kemudian karakter juga turun 4,6 dalam lagi rapor pendidikan. Jadi sumbernya apa bisa naik. Oke, bisa sambil jadi ini diambil dari asesmen nasional di 2024, dilampirkan di Dapodik, ya. Nah, ketika itu tidak dilampirkan, maka ya semuanya dianggap normal. Belum dikembangkan, belum ada seminar, belum didaftarkan. Kemudian praktik baik yang ada kita belum unggah di ruang DTK. Padahal ternyata itu bernilai tambah, ya. Selain dari kita juga ini rancangan proyek yang saya coba susun, ya. Fokusnya adalah proyek ini bertujuan mengintegrasikan TIK sederhana dalam aktivitas literasi dan numerasi harian guru. Ini, ya, yang pertama sosialisasi. Nah, ini sudah berlangsung hari ini, ya. Kemudian kegiatan mengulik, melihat, menganalisis atau pendidikan juga sudah kita lakukan hari ini. Jadi berikutnya pembentukan tim. Kira-kira masih cocokkah dengan program kita di tim yang nantinya akan kita coba ini? Jadi, tentu nanti kita akan mulai di awal-awal semester kan. Kalau sekarang ini kan baru rencana. Kira-kira sepakat, ya, untuk kita tim intinya ya semua yang ada di kelompok belajar ini. Kemudian pelatihan 3 melaksanakan workshop internal atau in-house training atau IHT. Nah, IHT ini mungkin bahasanya adalah workshop harus mendatangkan narasumber. Ternyata kita seperti ini sudah IHT. Kita belajar sama-sama, baik belajar di ruang GTK maupun diskusi sharing. Ya. Kemudian
asesmennya, ada asesmen, juga dokumentasi dalam kegiatan. Jadi ini juga modal kita untuk nanti ketika ada akreditasi atau apa, ketika semua dokumentasi lengkap akan mempermudah semua. Kemudian yang terakhir adalah di tahap fase persiapannya, menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi setelah ini saya akan coba membuat instrumen ya evaluasi. Kemudian fase pelaksanaan ya. Yang pertama, implementasi pembelajaran TIK di kelas ya. Kemudian perancangan modal ajar guru secara mandiri atau kelompok. Ini harapannya nanti kita targetnya membuat materi ajar sederhana, mungkin diawali dari satu dulu ya, dari kita atau setiap kelas yang berbasis etika yang memanfaatkan TIK ya. Kita rancang sama-sama, kita gunakan di kelas dan kita redaksi. Kemudian tentu dalam modul ajar tersebut memuat literasi numerasi. Ya. Kemudian di tahap berikutnya yaitu pelaksanaan mengimplementasikan modul ajar TIK di kelas secara konsisten. Kemudian terakhir tahap refleksi dan pemantapan. Nah ini yang penting. Harapannya ini adalah awal dari proyek yang saya coba gagas. Ya mudah-mudahan di awal semester di tahun depan bulan Januari kita bisa langsung mulai, kita sepakati di setiap hari apa. Nah itulah singkat dari rancangan proyek yang saya coba susun. Berikutnya mungkin sambil santai kita bisa tanya jawab. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan paparan yang sudah Bapak berikan tadi mengenai literasi dan numerasi, kita kan terlihat dari situ menurun gitu. Jadi untuk literasi ini selain dari yang AMBK anak-anak itu juga masuk literasi dari pendidiknya juga gitu. Kalau untuk pendidik itu apakah dilihat dari pelatihan mandiri yang ada di info GTK itu di ruang GTK ya. Mungkin ini itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi selain sumber data rapor pendidikan itu berasal dari AMBK, Asesmen Nasional, yang dilaksanakan setiap tahun di kelas 5 di awal semester 1 ya, di awal semester 1. Ya, selain itu sumbernya adalah berikutnya dari Dapodik. Kemudian RKT, RKS, kemudian Surinjar yang sering kita lakukan survei, kemudian ruang GTK. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah. Dari penyampaian Pak Iswanto tadi sudah tergambar bahwa nilai rapor pendidikan itu bukan hanya dilihat dari segi anak-anak literasi membaca siswa saja, tapi keseluruhannya. Nah, di situ sudah dari penjelasan tadi sudah tergambar bahwa salah satunya kegiatan seperti Kombel itu seharusnya memang masuk di dalam kegiatan literasi juga untuk
menunjang rapor pendidikan. Nah, selama ini mungkin kita untuk Kombel juga kita masukkan, contohnya seperti seminar kita mungkin ada narasumber, terus kita kan penganggaran seperti itu. Mungkin itu yang di Dapodi atau di arkasnya yang belum ada seperti itu. Jadi kedepannya mungkin itu bisa kita, kalau kita sudah membuat tim nanti, tentu kita sudah tahu program ke depan. Jadi anggaran apa yang kita mau masukkan di Kombel kita nanti, atau di penambahan pengetahuan atau seminar-seminar yang mau kita adakan. Yang keduanya lagi itu di bagian kita sudah punya satu anak yang ABK. Nah itu kan kita menganggap aja sama dengan anak-anak yang lain. Padahal mungkin kita butuh sesuatu untuk anak tersebut. Jadi kalau sudah seperti ini kan kita sudah nampak bahwa kita boleh mengeluarkan sedikit anggaran untuk anak yang ABK gerak tadi, seperti itu. Jadi dengan seperti ini kan kita sudah nampak penggunaan dana untuk hal seperti ini boleh seperti itu. Memang secara gambaran besar kemarin karena kita tidak menganggarkan di dana itu di kegiatan kita yang di tahun 2025 ini. Mungkin di anggaran 2026 nanti kalau anggaran dana kan itu per Januari sampai 31 Desember. Tapi kalau anggaran pendidikan dari 2025 sampai 2026. Jadi ini pas nanti di awal semester nanti mungkin Bapak Ibu sudah bisa memprogramkan di tahun anggaran 26 nanti ini bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan Kombel mau dibuat 1 tahun itu sudah bisa dimasukkan anggaran seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa merubah rapor pendidikan kita seperti yang dibilang Pak Kiswanto, tidak perlu kita grafiknya terlalu naik cepat ke atas, tapi sedikit-sedikit di setiap poin itu ada peningkatan. Itu. Baik, terima kasih atas respon tanggapan dari terkait dengan KT dengan Arkas di kedepannya ya, untuk sama-sama meningkatkan progres supaya dapat dilakukan. Kayak buruk-buruk gimana? Itu Betul kan?